Sebelum kita memulai, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang masih duduk di belakang boleh dipenuhi dulu kursi yang di depan. Kalau bersedia. Baik, terima kasih untuk kesediaannya. Mari kita akan menyatukan hati untuk sama-sama masuk ke dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan boleh nyatakan di hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang sangat hebat.
kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan Yesus. Hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan di siang hari ini. Di akhir bulan Mei ini Tuhan, kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan yang boleh mengurapi kami yang ada di setiap tempat ini Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh layak lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang merasakan sukacita di tempat ini boleh lambaikan tangannya shalom. Boleh berikan shalom yang terbaik ke kiri dan kanannya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita sama-sama bertemu di dalam kasih Tuhan di siang hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesukaan hati. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Beri dengan sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Beri kemuliaan kepada Bapa di sorga, Bapak dan Saudara. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya sharing tentang pengalaman saya selama di PDMC Center. Mohon maaf. Sebelumnya aku bukan mengucapkan say goodbye, tapi ini pelayanan terakhirku di
MNC Center karena tanggal 3 Juni sudah tidak di tempat ini. Flashback di tahun 2019, aku bergabung dengan MNC Group, tepatnya di PT MNC Play, dan tepat di tahun 2023 MNC Play merger dengan Indosat, dan keputusan dari pihak manajemen kami harus pindah pertanggal 3 di daerah Pejaten. Sebelum perkenalkan, nama aku Fitria Syahaan. Mungkin kita hanya bertatap muka selama ini tanpa kenal nama. Sekali lagi perkenalkan, nama aku Fitria Syahaan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara nanti ke depannya bertemu denganku di tempat lain, boleh sama-sama saling menyapa karena kita adalah sama-sama keluarga Tuhan di tempat ini. Banyak hal yang aku dapatkan di PDMNC Center selama 5 tahun aku melayani di tempat ini. Bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu dan Saudara, abang kakak dan teman-teman. Bertemu dengan orang-orang yang punya cinta besar dengan Tuhan Yesus. Aku belajar dari persekutuan doa MNC Center bahwa sibuk apapun kita di dunia sekuler, tetap Tuhan Yesus yang kita andalkan di dalam hidup kita. Aku mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang ada di tempat ini punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Mari kita sama-sama semakin membangun iman kita di tempat ini. Yang mau melayani, ada share kolektan, multimedia, singers, WL, apapun itu pelayanan di tempat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama membangun PDMNC Center untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun berada. Itu saja dari aku. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan yang aku lakukan. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertemu di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan satukan hati untuk sama-sama menyembah Tuhan. Di
bersubaralah ya Bapa di sorga, kami siap mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, agar firman itu boleh tertanam di hati kami yang terbaik, dan kami bukan hanya cakap mendengar, tetapi melakukannya tepat, presisi, seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu ditenggelamkan, biarlah Roh Kudus yang mengalir di ruangan ini, suara dan kehendak Bapa yang terjadi bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesaksian dari adik kekasih kami Fitri yang sudah sama-sama dengan kami di Persekutuan Doa MNC Center. Kalau boleh saya saksikan sebagai kakak di tempat ini, Fitri telah menunjukkan bukan hanya dedikasi tapi integritas sebagai pelayan di tempat ini. Bapak Ibu sering melihat beliau selalu menjadi worship leader. Banyak teman-teman kita yang berhalangan untuk bertugas karena tiba-tiba harus mendapatkan pekerjaan dari kantor. Seringkali, dan Fitri selalu siap untuk membackupnya. Jadi kalau lihat kok Fitri lagi gitu ya, itu karena hatinya. Dia bisa memberi waktu buat Tuhan. Ini yang menjadi teladan bagi kami semua. You will be missed, Fitri. Suaranya mungkin tidak akan terdengar lagi. Mungkin hari ini dia terakhir bernyanyi buat kita semua. Tapi biarlah di tempat yang baru, Fitri boleh jadi berkat lebih dahsyat lagi. Ya, pelukannya nanti ya. Dari kisah Fitri, juga Kak Sani nanti akan bersaksi. Kak Sani Huta Barat. Kak Sani ini pegang koordinator worship leader dan singer. Nanti dia akan bersaksi sesudah firman Tuhan disampaikan. Kedua-duanya mempunyai integritas yang sama. Di tengah sibuknya pekerjaan di tempat ini, kita tahu bagaimana hektiknya pekerjaan di grup kita, tapi dia memberi waktu buat Tuhan dan saudara. Terbeban kepada saudara di tempat ini, itulah yang menjadi tujuan dari pengurus PDMNC Center. Kami kecil, kami bukan apa-apa, tapi kami punya hati. Hati yang dimana kami diubahkan terlebih dahulu untuk sesuai dan kehendak Bapa. Dan kami mau, saya ulangi, PDMNC Center pengurusnya mau mengubah setiap pribadi tempat ini untuk semakin dinikmati oleh Bapa di sorga. Atas nama PDMNC Center, pengurus PDMNC Center, izinkan kami untuk mengatakan kami punya hati untuk Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Datanglah. Kalau keadaannya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, minimal dengarlah firman-Nya. Karena setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Setiap firman yang disampaikan akan masuk ke dalam kehidupan kita dan akan menjadi rema untuk menjalani kehidupan ke depan bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pelayanan, saya juga jadi rindu. Saya mikir kira-kira khotbahnya apa. Tapi ketika Ibu Inge sebagai koordinator ibadah menyampaikan bahwa ada kesaksian dari dua adik kami kekasih, saya tergerak untuk menyampaikan apa itu pelayanan. Pelayanan banyak kali digambarkan tentang kita memberi diri bagi yang mampu membangun sebuah gereja atau sebuah panti asuhan, menyumbang, memberi makan ribuan orang secara berkala, ya, atau memberikan pakaian kita yang masih layak kepada orang lain. Pelayanan seringkali diartikan seperti kami yang ada di sini berdiri di mimbar. Ayo pelayanan yuk, pelayanan gitu ya. Berdiri di mimbar bersama dengan pemain musik, worship leader gitu, itu sudah melayani. Tapi apakah sesungguhnya arti melayani Tuhan? Ketika Bapa di sorga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Dikaruniakanlah anak yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya di dalam Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak pantas
untuk bisa bertemu muka dan muka bersama dengan Bapa di sorga, dilayakkan dari ayat ini. Tanpa melihat jerih lelah kita beribadah, jerih lelah kita beramal, tidak dilihat, sama sekali tidak masuk hitungan. Tapi yang dilihat adalah satu pribadi, anaknya yang tunggal, diberikan kepada dunia untuk menjadi juru selamat kita. Cuma itu. Tidak ada embel-embel atau reason yang lain, tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah, love of God. Ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, maka kita yang berdosa dilayakkan untuk diselamatkan dan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Kita berubah kodrat dari kodrat sinful nature, kodrat dosa, pindah kepada kodrat ilahi. Kita menjadi anak-anak Allah yang punya kuasa, yang diberi kuasa oleh Allah Bapa di sorga. Dan kita disamakan dengan anak yang sudah dikorbankan itu, menjadi sama. Ketika Yesus berkata, Bapa, aku satu di dalam engkau, engkau di dalam aku, maka mereka yang percaya kepadaku, yang mengikuti setiap perintahku, maka mereka juga ada bersamaku dan engkau. Amin. That's amazing. Itu perkataan yang sangat luar biasa. Namun ketika kita mengenal Allah, sampaikah di titik bahwa kita percaya dengan Yesus, dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya? Tidak. Ketika kita sudah diubahkan, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda adalah Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di titik ini, kita yang berdosa yang sudah diselamatkan, yang berubah dari sinful nature menjadi kodrat ilahi, seharusnya tinggal di dalam Matius 5 ayat 6 ini. Kalau kita nggak punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran Tuhan, ada yang salah dalam mengenal Tuhanmu. Sejauh mana Anda merindukan kebenaran, haus, lapar? Lapar itu menunjukkan satu keadaan yang merupakan kebutuhan. Kita butuh kebenaran. Kalau kita sudah merasakan kebutuhan akan kebenaran, maka kebenaran itu sudah menjadi gaya hidup seharusnya. Karena itu makanan kita, kebutuhan kita. Kebenaran bukan hanya indah untuk dipercakapkan, bukan. Bukan hanya indah di-sharing seperti saya sekarang ini, bukan. Tapi kebenaran adalah sesuatu yang harus dilakukan dari hati yang paling dalam, karena besarnya cinta kita pada Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih-Nya begitu besar akan kita semua dan dunia ini, fair nggak kalau kita nggak memiliki kasih yang sama kepada Tuhan? Pertanyaan saya siang hari ini. Tidak fair. Dia begitu besar pengorbanannya akan kita. Dia begitu mencintai kita apa adanya loh. Bobroknya kita Dia tahu. Hancurnya kita Dia tahu. Tapi kita nggak punya kasih yang sama. Fair nggak? Nggak fair. Yuk kita bangun cinta itu. Jadikan kebenaran itu menjadi haus dan kelaparan kita. Ketika kita menjalani hidup dalam keadaan saya mau hidup benar, ya doa pagi setiap hari, jam 4, jam 5 bangunlah. Saya sering mengatakan di mimbar ini, Tuhan mempertajam telinga kita di pagi hari, bukan jam 12 siang. Firman yang bilang bukan saya. Ketemulah Tuhan ketika buka mata. Sapa Dia lebih dahulu dari siapapun, dari apapun.
Cintai dia lebih dari apapun. Jadikan dia kebutuhan, kebahagiaan kita satu-satunya. Ketika bertemu dengan Tuhan, bacalah suaranya, bacalah firman-Nya. Jangan alergi buka Alkitab. Alkitab mahal loh. Di kampung sana orang berteriak-teriak, Bu Glena, ada nggak donatur yang bisa bantu untuk memberikan Alkitab buat anak-anak di Sumba? Berapa perlunya? 350 kali 100 ribu jadi berapa? 350 juta. Kita Alkitabnya ada di kamar, dibukanya juga lengket, gak pernah dibaca. Sementara di sana ada yang kelaparan dan haus akan suara Tuhan. Fair gak? Enggak ya. Yuk kita baca Alkitab kita setelah bertemu dia di pagi hari. Buka Alkitab kita. Keintiman dengan Tuhan menunjukkan kita melayani dia. Inilah arti pelayanan yang pertama. Melayani Tuhan adalah melayani perasaannya. Sejauh mana kita mengenal perasaan Bapa? Sejauh mana kita mau tahu perasaannya Bapa? Sejauh mana kita mau tahu perasaannya dia? Kita akan mengenal, mengetahui perasaannya dia bukan hanya sekedar doa dengan keluar air mata lalu baca Alkitab mengerti, bukan, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan yang real, konkret, nyata. Yaitu di saat kita punya kesempatan untuk menikmati dunia ini, untuk menikmati dosa, zinahkah, seks bebaskah, atau uangkah, atau mencintai orang berlebihankah sampai buta seakan-akan cuma dia hidup kita. Apapun unsur itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Saya pun mengalaminya. Namun ketika lingkaran itu ada di depan kita, kita tahu bahwa hidup kita harus kudus. Firman Tuhan mengatakan, bukan saya, bait Allah itu adalah di dalam diri kita. Tubuh ini bait Allah. Ketika kita melayani Tuhan dengan perasaannya, apakah kita berani mematikan kedagingan kita yang menghancurkan bait Allah ini, yang mengotori bait Allah ini? Itu pelayanan Bapak Ibu. Itu pelayanan dasar. Jangan lari-lari kemana-mana dulu seperti yang saya bilang tadi di awal. Bangun gereja, kasih uang sekolah, anak tidak mampu. No, tunggu dulu. Sudah bereskah kita dengan mengerti perasaannya Bapa? Beresin yuk. Sejauh mana dia menginginkan kita? Sejauh mana dia merindukan kita? Sejauh mana kita diubah? Yang najis, yang kotor, yang ada masuk dalam tubuh kita, perlahan, bukan cuma perlahan, saya merindukan mempercepat, ada percepatan untuk kita bisa menghilangkannya. Karena dia menanti dengan air mata ketika kita merusak bait tubuh ini. Melayani perasaan Tuhan artinya kita mau tunduk di dalam kedaulatannya. Dia mengizinkan kita bertemu dengan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dia akan mempertemukan, izinkan kita bertemu dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena disitulah ujiannya. Karena disitulah buktinya. Apakah kita melayani perasaan Tuhan atau tidak? Ketika kita akan mendapatkan jabatan besar, tapi kita menginjak kepala orang lain, dan kita mengingat itu, lalu menoleh ke atas, ada air mata yang keluar dari sorga. Sebagai anak Tuhan yang sedang melayani perasaannya, bertindaklah agar air mata dari sorga itu tidak keluar lagi. Bukan hanya kedagingan,
tapi kadangkala juga kesakitan, fitnah, dimaki orang, atau dijudesin orang, dijudekin. Dosa apa saya kok saya didiemin gitu ya? Apa sih gitu? Orang saya nggak apa-apa, perasaan kok tiba-tiba dijutek banget jawabnya gitu. Itu pun diizinkan sama kita. Nah, ketika kita fokus kepada melayani perasaannya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mampu untuk mencari tahu kesalahan kita apa sampai kita difitnah, sampai kita dilukai. Kita nggak mungkin cari tahu itu, tapi yang pasti yang kita bisa lakukan adalah mendoakan dia. Firman, doakanlah musuhmu. Orang yang melayani perasaan Tuhan nggak ada lagi melayani perasaan dirinya, udah nggak ada. Yang dia mau tahu maunya Tuhan, yang dia mau tahu maunya Bapa. Bapa maunya apa? Ampuni dia. Aku ampuni Tuhan. Ampuni bukan melupakan, tapi ketika kita mengingatnya, kita tidak apa-apa. Itu mengampuni. Bohong, ada yang bilang saya bisa melupakan. No. Betul? Betul? Gak mungkin melupakan kan? Teringat, pasti ada teringat sesekali. Pasti ada. Tapi ketika mengingatnya, yang disebut dengan mengampuni adalah ketika kita mengingat luka itu, kita tidak apa-apa. Tidak berpengaruh dengan emosi kita, bahkan damai sejahtera tetap ada menjadi milik kita. Itu mengampuni. Setelah kita beres dengan mengampuni, dan kita beres dengan melayani perasaan Tuhan, kita jaga hati kita. Masukkan hadirat Tuhan 24 hours dengan mulai menjaga satu perkataan dari mulut untuk tidak bersalah di mata Tuhan. Satu hari keluar dari rumah, menjaga satu kata tidak bersalah. Sampai habis 24 jam kita tidur, puji Tuhan, hari ini saya bisa menjaga mulut saya. Artinya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena orang yang melayani perasaan Tuhan adalah orang yang sangat menikmati keberadaannya bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita melakukan kesalahan, kita terpisah. Dosa memisahkan kita dari Bapa, betul? Yuk melekat sama Tuhan. Mulai dari satu kata. Setelah kita berhasil menjadi orang yang luar biasa, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam satu pengajaran yang dahsyat. Roh Kudus dipimpin atau diberikan kepada kita, dikaruniai untuk kita, adalah untuk menuntun kita mempunyai kehidupan dan pelayanan seperti Kristus. Simple. Roh Kudus dipimpin kepada kita yang sudah melayani perasaan Bapa, akan tinggal bersama dengan kita dan menuntun kita untuk memiliki kehidupan dan pelayanan seperti yang Yesus sudah kerjakan. Karena kehidupan dan pelayanan yang sempurna sudah dilakukan lebih dahulu oleh Tuhan Yesus, memberi nyawa. 2 Korintus 1 ayat 2 nanti mungkin bisa ditampilkan Kak Eli. Roh Kudus itu akan berdinamika dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sedang melayani perasaannya Tuhan, Roh Kudus memimpin kita juga untuk cakap melayani sesama. Apa itu melayani sesama? Seperti saya bilang tadi, banyak kali orang mengatakan melayani sesama itu adalah memberikan bantuan, ya, sekolah, ke bangun gereja, ya. Bukan saya bilang itu tidak pelayanan, bukan, itu pelayanan. Tapi mari kita kembali dulu pada yang dasar. Karena buat saya melayani gereja, memberi makan ribuan orang, itu sebenarnya adalah kembang dari pelayanan. Kita harus ngerti dulu pelayanan yang basic itu seperti apa. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, dari
2 Korintus berapa Pak ini? Ayat 22. Ayat 22. Pelayanan dasar kita itu adalah melayani perasaan Tuhan dan sesama. Jangan pernah berpikir bahwa saya nggak mampu untuk menolong orang lain karena gaji saya cuma 5 juta. Gaji saya 10 juta, uang makan rumah tangga saya aja udah habis, bahkan minus. Bagaimana saya menolong orang? Menolong sesama nggak harus diukur dari kekurangan. Karena Roh Kudus akan memimpin kita. Boleh 21 dulu Kak? 21 dulu. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Dia itu Bapa ya di sini. Sebab Bapa yang telah meneguhkan kami, yaitu pada saat rasul-rasul itu bertemu dengan kamu kepada jemaat di dalam Korintus, di dalam Kristus, ya dalam Yesus, pengajaran Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Dia itu Allah yang telah mengurapi, lanjut Kak Eli, memeteraikan tanda miliknya. Tadi saya bilang setiap orang yang percaya akan kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, dia akan menjadi anak Allah, artinya milik Allah. Amin. Jadi milik Allah. Maka Bapa di sorga itu tadi mengatakan Dia memampukan kita untuk bersama-sama Dia di dalam Kristus. Itu yang saya bilang tadi. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini jangan dimatik, ini tetap di sini ya. Allah yang memberikan keselamatan melalui penyaliban kematian Tuhan Yesus adalah Allah yang memeteraikan kita, yang juga mengurapi kita dengan memberikan tanda miliknya. Kita adalah tanda miliknya Allah atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Jadi ketika kita memiliki hidup Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan pelayanan seperti Kristus, maka Roh Kudus juga menjadi jaminan bagi kita semua bahwa kita akan dilayakkan untuk memiliki kehidupan sama seperti Kristus, untuk memiliki pelayanan yang besar seperti Kristus. Bahkan Yesus pernah bilang bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari aku yang lakukan. Betul? Jangan merendahkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menjadi jaminan kita. Kita akan disediakan dari semua kebutuhan kita di dalam hidup dan pelayanan seperti Kristus, bukan yang lain. Kalau ada tanda mukjizat yang dilakukan oleh Roh Kudus, itu bonus. Tapi fokus kita adalah Roh Kudus menuntun kita untuk kita memiliki kehidupan yang sama dengan Kristus. Karena itulah melayani perasaan Bapa, dan juga akan memberikan kita kehidupan yang sama dengan Kristus. Hidup yang seperti roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama. Jadi anak-anak Allah pasti dijamin ada Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus bicara, cuma kita nggak pernah mau dengar, karena kita lebih dengar suara kita. Nggak boleh, ini tidak menguduskan bait sucimu, ini rumah Allah. Sering bicara, tapi kita lebih memakai suara kita, mendominasi apa yang menjadi pikiran kita saat itu. Yuk berubah, jadikan Roh Kudus yang mendominasi alam pikiran kita. Amin. Apa yang disediakan? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Melayani Tuhan, saya sampaikan tadi bahwa dengan melayani Tuhan itu adalah melayani sesama. Kita nggak punya apa-apa, kita lemah ekonomi, kita lemah dalam talenta. Saya nggak bisa berdiri di sini. Saudara, saya mau sampaikan, Roh Kudus akan memberikan inovasi di dalam keterbatasan kita. Saya sedang tidak ngecap berjanji, tapi ini suara Tuhan, Roh Kudus. Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tidak ada satu manusia
manusia pun di ruangan ini yang tidak bisa melayani. Tidak ada satu manusia di ruangan ini yang mengatakan bahwa saya bukan pelayan. No. Kalau Anda bukan pelayan berarti Anda tidak melayani perasaan Tuhan. Yuk kita layani Tuhan. Melayani perasaannya dia dan sesama. Kalau memang Anda tidak punya talenta di sini, layanilah yang ada di kiri kanan saudara. Mungkin dia butuh, dia sakit, mungkin kayaknya demam. Kita bisa lari ngambilkan air panas, kita nggak bisa cuek. Di sebelah batuk-batuk atau apa, aduh virus, menjauh. Tapi keterbatasan kita tidak menghalangi kita untuk sebentar ya, saya ambilkan dulu ini. Ada uang sedikit, saya berikan obat batuk ya. Simple thing. Simple thing. Tetapi itu menjadi pelayanan kita kepada sesama. Lakukan hal kecil kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Supaya kita dilayakkan untuk menjadi pelayan Allah. Di ruangan ini semua pelayan. Ambil bagianmu. Ayo cari, bicara dengan Roh Kudus. Dia akan membuat inovasi, motivasi yang indah, yang luar biasa, sehingga kita bisa mempunyai pelayanan yang menurut ukuran kita hanya kita bisa melakukannya. Jangan Anda pikir cakap berbicara firman berarti sudah punya Roh Kudus. Belum tentu. Kalau pembicara tidak melakukan doa, tidak berpuasa, tidak isi hatinya dengan hadirat Tuhan, no. Untuk apa cakap berbicara? Tapi dia tidak ada di sana. Dan pada akhirnya, ketika kita sudah melayani perasaan Tuhan, ketika kita mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja sama kita untuk memberikan pelayanan-pelayanan kecil. Yang kecil saja, yang mungkin tidak akan dilihat oleh orang. Tidak apa-apa, Bapamu di sorga melihatnya. Alangkah baiknya tidak terlihat. Karena lebih baik terlihat di Bapa di sorga daripada manusia. Manusia hanya mendecak kagum. Tapi Allah Bapa di sorga mencatat sebagai buah yang tertanam di kerajaan sorga. Pilihlah itu. Jangan pilih yang terlihat oleh manusia. Nggak ada gunanya. Habis cuma di dunia ini. Tapi Bapa tidak menerimanya. Tidak mengecap sedapnya. Berjuanglah menjadi pelayan Tuhan. Ketika kita mengatakan kepada Bapa di sorga, saya ingat di Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku habis. Boleh tampilkan? Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mau apapun keadaan kita. Mazmur Asaf berkata hidupnya sangat menderita. Karena dia begitu melihat orang kaya itu ada di atas sana beria-ria. Sementara dia sebagai orang yang takut akan Tuhan, tapi kok hidupnya sulit. Tetapi Allah bilang bahwa orang kaya yang beria-ria yang tidak kenal Tuhan, sesungguhnya dia sedang berdiri di batu yang licin, di mana dia akan tergelincir. Jangan sampai kita ada di sana, karena kita nggak dengar suara Tuhan. Kita pikir kita aman, padahal kita ada di batu yang sebentar lagi akan tergelincir. Yang kedua, akhirnya Asaf mengakui, meskipun hancur daging dan hatiku, meskipun aku harus memiliki kesakitan yang luar biasa, ketika aku melayani perasaan Allah, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ingat lagu yang dinyanyikan oleh Stefani Erastus, saya pernah lihat itu. Sebagai penutup, saya ingin nyanyi satu baitnya saja, Bapak Ibu. Saya lupa memberikan teksnya ke Kak Eli. Saya coba akan sampaikan lagu ini. Ku serahkan sisa waktuku untuk layanimu. Semua yang ku ingini dan yang ku hargai seakan tak berharga lagi di hati, di pikiranku.
habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu, setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Saya rindu refrennya kita nyanyikan. Ku habiskan waktuku Tuhan, ku habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu, setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Kulihat senyummu Tuhan, kulihat senyummu Tuhan, kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Seberapa kita yang rindu melihat senyum Tuhan ketika kita di ujung maut. Dia menyapa kita, Glena, aku menunggumu. Siska, aku menunggumu. Eva, Inga, Sani, Kauli, aku menunggumu. Dia menunggu dengan senyum. Itulah kerinduan kita. Layanilah Tuhan dengan pertama kali melayani perasaannya. Jangan main-main dengan perasaannya, karena perasaannya agung, perasaannya maha kudus, perasaannya adalah perasaan yang berasal dari sorga, di mana kita akan pulang ke sana bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengundang Kak Sani. Boleh ke depan Kak Sani. Ini yang paling rempong ngatur singer sama WL. Monggo Kak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk pengurus kasih waktu buat saya di sini. Sebenarnya momen ini saya ucapkan untuk terima kasih. Jadi terima kasih untuk Tuhan yang ternyata kasih saya kesempatan. Tadinya saya nggak pernah pede, tapi Sis Inge dan Kak Glena tuh selalu bilang kamu bisa San gitu. Jadi saya sudah dari 2016 ada di MNC ini. Awalnya memang nggak pede gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau ada ajakan ayo melayani untuk singer, pemusik atau sekedar aser juga kolektan, mungkin itu bisa jadi masukan buat teman-teman. Ambil bagian seperti tadi Kak Glena bilang bahwa melayani itu bukan di saat sisa waktu kita aja. Jadi mungkin teman-teman yang di sekitar saya tahu kalau hari Jumat jangan ajak Sani, karena Sani pasti ke persekutuan doa. Oh pede ya gitu. Jadi tadinya saya pikir itu sesuatu yang berat gitu, karena Jumat itu enak bisa makan kemana-mana gitu ya sama teman-teman. Tapi ternyata setelah saya datang ke sini lebih enak, ternyata lebih nikmat. Saya dapat firman Tuhan, saya selalu dikasih firman-firman yang menguatkan dan pembicaranya juga dikasih pengurus tuh yang terbaik gitu ya. Jadi kita pulang dari sini selalu mendapatkan berkat. Jadi sekali lagi terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan saya selama ini. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini juga kalau saya kasih schedule, terima kasih sudah bantu, terutama Fitri juga ya Fit. Kak Glena jauh-jauh juga kadang-kadang saya kasih schedule, oke Kak,
Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita ajak, kita Kristen banyak banget. Saya kebetulan kan karena kita pegang data karyawan ya, yang saya tahu tuh Kristen kita di sini banyak sekali. Dulu waktu awal-awal kita PD di bawah ya Kak, masih di MNC Tower, itu penuh banget gitu, penuh sekali sampai kadang-kadang tempatnya tuh suka nggak cukup gitu ya. Nah itu kerinduan pengurus sebenarnya untuk itu lagi gitu. Mari ajak kiri kanannya yang ada di sekitar meja kita, paling nggak yuk kita ke persekutuan doa MNC. Ini luar biasa, Tuhan tuh baik buat kita karyawan MNC di sini. Kita dikasih tempat nyaman, dikasih pembicara luar biasa, yang mungkin kalau teman-teman yang dari kantor lain mungkin nggak bisa merasakan ini semua ya. Bahkan dari kantor lain aja ada yang kesini numpang untuk PD. Jadi mari teman-teman semuanya kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Mungkin minggu lalu memang tugas saya terakhir waktu itu jadi WL kemarin. Saya rindu banget karena memang saya sudah tidak di MNC lagi, puji Tuhan. Memang ada kesempatan baru yang Tuhan suruh saya juga nggak tahu gimana nantinya. Jadi apa ya? Terima kasih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Kak Saminta Barat untuk pelayanannya selama ini. Kita sama-sama sudah tidak di tempat ini ya Kak, tapi kita masih sama pelayanan di gereja. Sampai bertemu di gereja. Sehat selalu Kak, sukses di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh taburkan di dalam siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk kakak kekasih kami, Kak Glena, Tuhan yang boleh pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat Tuhan dalam setiap pekerjaan, aktivitas pelayanan beserta dengan keluarga besar Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga ingin memberi yang terbaik untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami memberi dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Boleh petugas kolektan sambil persembahannya diedarkan. Boleh kita melihat beberapa pengumuman PDMC Center. Tetap ada ya Bapak Ibu dan Saudara, doa bersama Senin 3 Juni pukul 6. Lokasinya tetap sama di PT Global Jasa Sejahtera atau GJS MNC Tower lantai 2. Selanjutnya ya, perayaan Ekaristi Jumat pertama di minggu depan dipersembahkan oleh Romo Steve Winarto PR di tempat yang sama dan pukul yang sama. Selanjutnya ya, untuk minggu depannya lagi ada ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center. Pembicaranya nanti ada PS Dr. Daniel Benjamin. Bagi Bapak dan Saudara, kita sama-sama datang lagi ke tempat ini di Jumat-Jumat yang akan datang. Boleh mengajak rekan-rekan seiman untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Selanjutnya laporan kas dan persembahan tertera untuk saldo yang ada di 11.215.311 rupiah. Ya bener ya? Oh, salah. Bener. Ya, untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau terbeban untuk diakonia di tempat ini, ada PIC-nya Ibu Winda dan Ibu Yordina. Untuk kontaknya ada di depan. Selanjutnya sudah. Oh ya, tambahan Bapak Ibu dan Saudara, sebelum maksudnya aku last di tempat ini, aku mengingatkan ada YouTube PDMC Center dan Instagram PDMC Center. Untuk Bapak Ibu dan Saudara yang mau rewatch ibadah setiap hari Jumat ada di YouTube, dan update informasi terbaru itu ada di IG PDMC Center. Boleh di follow ya. Tadi Mas Eli PDMC Center untuk Instagramnya, di situ ada update terbaru kita pelayanan, kita doa bersama, ada di PDMC Center di Instagramnya maksudnya. Ya, terima kasih. Kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Kepada Kak Glena boleh tutup dalam berkat. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala bersama. Bapa
Bapa, kami mau mengatakan hari ini, kami mau haus dan lapar untuk melayani perasaan Bapa. Tegur kami Bapa jika kami masih belum seperti yang Bapa inginkan. Tarik kami Bapa lebih dahsyat lagi, karena kami mau ditarik oleh Bapa semakin dalam dengan Engkau Bapa. Punya cinta yang sama, yang seimbang dengan cinta-Mu, sehingga Engkau mengecap sedap hidup kami Bapa. Kami mau mengingat proyek pekerjaan-Mu Bapa. Satu hal yang kami tahu, proyek pekerjaan-Mu adalah keselamatan jiwa. Kami memberi diri kami Tuhan untuk masuk dalam proyek ilahi-Mu. Kami menenadahkan hati kami di hadapan Engkau Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa kami yang hidup. Kami mau masuk dalam proyek penyelamatan jiwa. Dengan talenta yang paling Kau tahu dalam kehidupan kami, pakailah kami Tuhan. Dari mulut kami, dari pola pikir kami, dari perbuatan kami memenangkan banyak jiwa. Kami menampilkan, mewujud nyatakan Allah di dalam kehidupan kami. Oh Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Hamba berdoa untuk persekutuan di tempat ini. Biarlah pengurus yang ada semakin dahsyat melayani. Berdoa untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo bersama dengan Ibu Liliana Tanu Sudibyo, bersama dengan anak, menantu, cucu, bahkan oma yang masih ada. Kiranya keluarga Hari Tanu Sudibyo, pemimpin kami, orang tua rohani kami di tempat ini, mendapatkan urapan dari Bapa di sorga, mendapat cinta yang datang dari Bapa di sorga, cinta yang begitu menguduskan kehidupan dari Pak Hari Tanu Sudibyo dan keluarga, memampukan ia memimpin perusahaan ini seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami mohon berdoa untuk BOD, dari mulai GM, manager, supervisor, unit head sampai dengan staff, dan seluruh pekerjaan yang ada di tempat ini, sampai ke service, office boy, resepsionis. Bapa, kiranya kami semua mendapat berkat yang sama dari surga. Urapan-Mu, perkenanan-Mu, keberkatan ilahi-Mu, jasmani dan rohani berlimpah atas kami, dan memampukan kami menjadi pelayan Tuhan yang melayani hati-Mu dan sesama kami, seperti yang Engkau proyeksikan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya Roh Kudus mengurapi kami, mempertajam kecerdasan roh kami untuk bisa melakukan segala sesuatunya menyenangkan hati Bapa di sorga, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang kelak akan kami jalankan. Inilah kami, utuslah kami. It is I, send me Lord. Mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera, sukacita, perkenanan dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih persekutuan yang manis, pengajaran Kristus Yesus yang benar, satu-satunya pengajaran yang benar di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kecerdasan roh, kemampuan kami untuk menelaah firman Tuhan dan suara Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang melalui kuasa Roh Kudus, menjadi milik bagian kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita berkata, amin. Bapa,